Duduk bersama saya hari ini Abraham Silaban, seorang Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi Sony Sanjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terima kasih Pak Sony sudah hadir. Terima Apa kasih kabar? Pak Abraham, alhamdulillah Sehat Pak Sony? Alhamdulillah sehat. Iya. Terima kasih menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi sambil bincang-bincang mengenai operasionalisasi makan bergizi gratis tentu saja. Dan di depan kita ada catur. Saya ajak main catur Pak Sony karena menurut saya setiap langkah di percaturan ini memang harus diperhitungkan karena ada konsekuensi, tapi ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah memastikan bahwa raja tetap bertahan dan kemudian lawan bisa dikalahkan. Ya dalam konteks birokrasi mungkin ada makna lain Pak Sony. Gimana Pak Sony, suka catur juga? Ya harus sudah mulai bisa nih. Karena kan di dalam operasionalisasi MBG juga kita berpikir strategi ya. Dan catur ini adalah filosofi bagaimana strategi dilaksanakan. Oke. Aku panggil Kang Sony bisa nggak? Boleh lanjut, karena saya kan asli Sunda. Asli Jawa Barat. Ya, meskipun kadang dipanggil Siantarmen juga. Oh. Karena kan pernah di Siantar. Pernah di Siantar Di tugas. Siantar. Jadi Kapolres waktu itu ya. Iya. Pak Sony ya, Kang Sony. Saya panggil juga Kang Sony karena saya Baik. kuliah di Unpad, Kang. Oh gitu ya? Iya. Tiasa Sunda sakedik-sakedik. Jadi sambil main ya, Kang ya. Nah, Akang boleh mulai dulu, Kang. Baik. Nah, ini karena kan Akang yang putih, Oke. saya yang hitam. Oke. Oke. Kang, hari ini sibuk saya lihat berkeliling Indonesia, Kang. Ya. Tidak sedikit yang hari ini tadi Akang bicara soal asal muasal. Berkeliling Indonesia tentu saja untuk tugas-tugas memastikan dapur-dapur berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Tapi kelilingnya juga bukan hanya itu. Yang saya maksud dengan asal muasal adalah kekerabatan. Banyak yang mengaku kerabat Kang Sony hari ini. Ya. Ayo, saya ponakannya bisa dapat titik di sini. Saya masih kerabatnya Jenderal Sony Ya. Sanjaya. Ya. Transfer sekian, bayar sekian, buka dapur lain sebagainya. Ya. Setidaknya ada berapa titik tuh? Belum lama ini ke Batam kan ya? Kemudian Batam. juga saya lihat ikut rilis juga di Ya, Polda di Jawa Barat. Ya. Kerugian ditaksir dari pelapor tuh 1,9 miliar. Tuh. Makin terkenal hari ini Akang nih. Ya. Kumaha eta Kang? Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Resiko itu memang sudah terbayang dari awal ya. BGN pertama kali ada dengan Perpres tahun 2024 ya, 15 Agustus 2024. Saya sudah ada di sana sebelumnya, meskipun belum sebagai orang BGN resmi, Iya. gitu ya. Nah, dari sejak awal yang saya pikirkan adalah nanti yang akan ditanya adalah berapa jumlah dapur, berapa jumlah penerima manfaat. Iya. Nah, berbasis pengalaman saya di Polri selama 10 tahun lebih, saya mengelola pengembangan sistem. Waktu zaman Pak Tito ada namanya promoter ya. Iya. Apa namanya? Profesional modern terpercaya. Iya, itu saya ditugaskan untuk membangun sistem pelaporannya. Kemudian Satgas P2K zaman Pak Badrodin Haiti. Iya. Kemudian elektronik manajemen penyidikan yang itu legasinya Pak Tito juga dan Pak Aridono. Ya, saya membangun menyosialisasikan kepada puluhan ribu penyidik, mengevaluasi, mengarrange, sehingga ini ketika saya di sana, ini tugas saya yang lama ini saya terapkan, sehingga dari awal no single day without laptop, Iya. gitu kan. Nah, memang akhirnya pendataan sudah dimulai, ketika mulai ada verifikasi bagaimana, wah ini ada orang yang mau bikin dapur, waktu itu belum ada mekanisme pendaftaran ya, ada datang sini, ke Pak Sony, di meja pojok gitu. Siapapun, tamu Pak Ludwig Pusung, tamu Pak Jimmy Ginting, Ya. tamu Pak Suwardi, tamu Pak Sarwono, tamu Pak Dadang Hendrayuda, termasuk tamu Pak Dadan. Deputi ya. Iya, seluruh calon pejabat waktu itu. Ketika ada rekan, saudara atau mitranya, saya tertarik ikut membangun itu. Oke. Berarti muaranya semua ke Pak Sony. Ke Pak Sony. Oke. Ke Pak Sony karena saya mulai dari awal memang sudah mendatakan. Saya bilang, waduh, ini lama-lama ke saya semua ini, ke saya semua. Nah, dari situ kemudian, wah ini nggak benar ini. Iya. Pendataan seperti ini nggak benar secara manual karena nanti akan ada puluhan ribu.
Maka kemudian ini sistem harus dirancang. Oke, bahwasanya kemudian ada nama Pak Sony ketika pengurusan operasional karena Bapak sesungguhnya memang wakil kepala di bidang operasional itu ya. Ya, betul. Yang pada akhirnya ya. Hmm. Karena sehari-hari saya kan pertama mendatakan. Yang kedua kemudian setiap sore melakukan evaluasi kepada seluruh jajaran. Ini nggak boleh nih ada semangka setipis kipas angin gitu kan. Ini nggak boleh nih ada tahu seperti dadu dibelah-belah gitu kan. Nah itu kan evaluasi setiap sore. Kemudian ketika ada petunjuk teknis yang harus disosialisasikan, ya saya melakukan Zoom meeting. Ya hari-hari seperti itu mungkin ya karena pekerjaan saya seperti itu setiap hari, akhirnya menjadi pertimbangan pimpinan untuk mengajukan saya sebagai wakil kepala bidang operasional. Nah itu dia, ketika nama Pak Sony menjadi wakil kepala di bidang operasional itu, justru nama itu yang banyak dicatut. Ya saya menyadari itu resiko ya, karena kan tidak mungkin berita acara ditandatangani tanpa ada nama saya. Berita acara misalkan nih ada minggu ini ada 100 SPPG telah diverifikasi. Kan harus ditandatangan. Oke, sudah diverifikasi nama saya kan. Jadi kalau seandainya saya tidak mau nama saya muncul, ya saya mungkin nama saya pakai Ujang atau siapa gitu. Jadi biar Ujang nanti yang terkenal kan. Tapi kan nama saya nggak bisa diganti. Jadi saya sudah berpikir, ini resiko saya. Bahwa nama saya nanti mungkin akan banyak orang memanfaatkan. Dari awal sudah mendengar, Pak, kok nama Bapak, kok ada kata anak buah Bapak di Sumedang sana? Saya bilang saya nggak ada. Jadi, waktu itu kan tidak terpikir. Jadi saya fokus saja kan, karena begini, saya misalkan Pak Presiden menanyakan terus kepada Kepala BGN, berapa jumlah dapur sekarang? Ya. Berapa jumlah penerima manfaat? Artinya ada target ya? Betul, ada target ketika Pak Direktur gitu kan, kalau Kabadan manggil ke saya Pak Dir. Pak Dir, bisa nggak 17 Agustus itu kita sudah mencapai sekian puluh juta? Insya Allah Pak, bisa Pak. Saya lakukan percepatan. Nah, jadi seperti itu kita lakukan percepatan, mau tidak mau kan otomatis lebih intensif komunikasi. Bangun candi lah ya kira-kira begitu. Jadi waktu itu saya berpikir, oke, ini target harus tercapai. Karena apa? Ingin segera secepatnya memberikan manfaat. Karena kan Presiden datang, waktu itu kan targetnya hanya 5.000 SPPG. Target awal 2025 5.000 SPPG. 5.000 kali 3.000 15 juta. Tapi kan Presiden datang ke daerah-daerah, Pak MBG, udah dapat belum? Belum. Nah kemudian, oke, lakukan percepatan. Dengar-dengar isu, Pak, nama apa? Bener nggak Pak, saudara Bapak datang ke sini? Nggak bener. Kenapa? Saya fokus. Kan pertanyaannya, kalau nama kamu kemudian dicatut di sana, kenapa nggak kamu laporan? Loh kalau ada 5 daerah di situ ada kejadian pencatutan nama saya, masa harus buat saya 5 LP ke daerah tersebut? Jadi hari-hari saya nanti saya memberikan keterangan sebagai saksi, sebagai pelapor. Enggak, saya bilang saya fokus. Karena ketika target tidak tercapai, kemudian Kepala BGN ditanya, kenapa target tidak tercapai? Kemudian ditanya kepada saya, Pak mohon maaf Pak, target tidak tercapai karena saya hari-hari saya harus laporan Pak. Nama saya dijual oleh orang, saya nggak terima. Nah jadi saya harus pergi ke sana sini. Jadi oke, saya bilang saya fokus kepada pencapaian target. Tapi in the end of the day, Kang Sony ini akhirnya datang ke markas polisi juga kan, bahwa ada korban-korban di sana yang melaporkan, ada tersangka yang didapatkan. It's my time to speak up. So this is the time. Mungkin ya. Katanya mungkin saya harus sudah mulai turun gunung. Serius. Saya serius dengan Pak Direktur Reserse, Pak Dirkrim ini orang ada korban 21 orang datang ke saya. Saya arahkan buat LP. Gitu kan? Saya komunikasi dengan Pak Wakapori, Pak Waka, Kasatgas MBG, mohon bantuan. Akhirnya sudah mulai muncul nih. Oke, di Jawa Barat kan diseriusi betul. Tanya terus. Alhamdulillah muncul tersangka. Kemarin saya ke Batam. Di Batam juga saya ingin tahu detailnya seperti apa sih. Sambil saya ingin mendalami ketika kejadian-kejadian ini berdasarkan keterangan para saksi dan saksi yang melapor itu, hasil penyidikannya ada nggak keterlibatan orang dalam? Orang dalamnya siapa? Gitu kan? Kalau misalkan ada, tapi alhamdulillah dari 2 kasus belum ada. Saya tidak tahu nanti ke Lombok Timur, ya Lombok Timur, dan kemarin juga sudah ada juga yang ke saya datang, Pak ini Pak, saya korban yayasan ini Pak, sekian puluh orang. Oke, saya berapa jumlah kerugian Pak? Yang terbaru ini belum, nanti mungkin mereka akan melapor. Jadi ini sudah mulai keseriusan saya bahwa BGN tidak menjual,
tidak memberikan tarif kepada setiap proses verifikasi atau pengajuan titik SPPG. Jadi tidak ada biayanya. Oleh karena itu 100% bohong apabila ada orang yang menawarkan ini sekian. Begitu saya dapat indikator bahwa ada satu ID SPPG, ada bukti pendukung, ada saksi mengatakan bahwa ini adalah hasil membeli, drop. Oke. Apakah dia sudah membangun? Terserah. Yang jelas drop. Karena itu sudah jelas pasti mencoreng nama BGN. Nah itu dia kan yang mencuatkan bahkan sampai ke telinga saya juga. Mungkin awam juga sudah mulai mendengarnya. 200 juta per titik. Ya, saya sudah mendengar itu. Dan mengapa saya berani datang kemana-mana? Ingin melihat siapa sebetulnya pelakunya, gitu kan? Ya, Bapak bicara transparan saja. Iya. Siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Iya, betul. Oke. Ya. Memang agak aneh sih sebetulnya Pak Sony. Bahwasanya ada orang mengaku kerabat Bapak. Bapak tadi bicara soal asal muasal sudah jelas kan. Ada Batam, kemudian Bandung, kemudian ada Lombok Timur ya. Aneh aja mereka semua ngaku kerabat Bapak gitu ya. Iya. Tapi yang jelas gini sih. Apa jangan-jangan ada dalam tanda kutip ya orang yang merasa terafiliasi atau merasa mengenali ya menjual nama mungkin. Atau menjual relasi, pendekatannya kolusi. Ya. Mungkin tidak itu. Sangat mungkin, kan namanya usaha berbagai macam cara. Oke. Mereka itu. Ketika misalkan saya turun ya, ketemu dengan orang banyak di lobi sedang nunggu, saya tuh nggak bisa begitu saja. Ada apa kok pada nunggu di lobi? Ada masalah apa? Saya komunikasi, berfoto. Kan saya nggak bisa menolak. Mohon maaf, nggak bisa foto, kan nggak bisa. Iya. Toh kemudian pada akhirnya foto itu dijadikan modus, dijadikan bahan untuk memperkuat keyakinan, meyakinkan orang lain. Ini loh saya dekat dengan Pak Sony. Kadang-kadang kata orang WA, saya jawab WA ya, WhatsApp. Pak ini bagaimana? Ini sudah bisa. Oke-nya saya tuh dijadikan Diterjemahkan. alat. Loh, nih saya sudah komunikasi dengan Pak Sony dan Pak Sony bilang oke. Padahal dia bertanya apa, saya bilang oke gitu kan. Ya seperti itu. Oke. Jadi ini jadi soal-soal teknis lah ya Pak. Ya itu yang sangat semestinya memang harus segera dibereskan. Makanya sistem sudah berjalan Pak. Ya, makanya alhamdulillah saya banyak berkomunikasi, saya kemudian turun, yakinkan bahwa tidak ada seperti itu. Bahkan kalau ada langsung drop. Langsung drop, ya. usulannya di drop. Saya udah 2 langkah. Siap. Saya coba main lagi ya Pak ya. Oke. Oke, ini saya jaga dulu nih Pak. Ini penting untuk jaga-menjaga sebetulnya. Nah, ini tentu tugas yang nggak mudah. Anda berlatar belakang seorang reserse. Anda bicara tadi Anda pernah jadi Kapolres Siantar. Ya. Kampung saya itu Pak. Ya. Saya pria kelahiran Siantar Pak. Siantarmen. Siantarmen. Nih. Bapak kemudian melakukan tugas yang memastikan bahwa program lokomotif ini harus berjalan. Ya. Dan tidak sedikit juga yang mengintipnya Pak. Oh jangan-jangan karena berlatar belakang polisi. Hari ini dilihat banyak SPPG itu dikelola juga oleh kepolisian gitu Pak. Mungkin Bapak penting untuk menjelaskan ini. Ya. Jadi pada awalnya yang tadi saya sampaikan bahwa target itu 5.000 SPPG. 5.000 SPPG itu kita belum ada gambaran siapa orang-orang yang mau mendukung membangun 5.000 dapur. Waktu itu belum SPPG ya. 5.000 unit pelayanan siapa? Sosialisasi belum dilakukan, juknis belum ada, aturan-aturan teknis belum ada, tapi kita harus sudah punya target 15 juta untuk tahun 2025. Berarti 15 juta berarti ada 5.000. Siapa? Oke, kita beri tugas saja. Polri 1.000. TNI 2.000. Wah, waktu itu. Kenapa? Karena Polri dan TNI yang bisa diajak langsung berkomunikasi. Ayo, ini penugasan ini. Ini bukan penawaran, tapi ini penugasan. Ya kan? Waktu itu. Nah, itu dikelola secara baik nggak sih Pak sebetulnya Pak? Karena orang bilang tuh bukan tupoksinya. Betul, memang bukan tugas pokok. Tugas pokok Polri itu adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, pemelihara Kamtibmas. Loh kok mengurus dapur? Kan yang mengurus dapur bukan anggota Polri. Yayasan Kemala Bayangkari. TNI juga yang mengurus dapur bukan tentara-tentaranya, tetapi yayasannya. Nah, hanya memang
secara institusional diberikan tugas kepada Polri dan TNI. Nah, jadi jangan kemudian disambungkan, wah, polisi kok sekarang urus dapur. Polisi itu hanya instansi yang diberi tugas. Kemudian pelaksananya adalah Yayasan Gemala Bayangkari. Emang di dapur-dapur polisi masak? Enggak. Yang masak itu relawan. Kemudian pemimpin yayasannya juga Yayasan Gemala Bayangkari. Ya, jadi polisinya tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Jadi jangan diselewengkan. Oke, kan selain itu juga ada tanam jagung juga sekarang. Kemudian juga TNI juga demikian sama halnya. Jadi ada khawatiran juga publik di luar sana, jangan sampai misleading deh. Jangan sampai justru konsentrasinya berubah. Tadi Bapak sebut pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Kamtipmas gitu. Ya. Tapi ini tetap ya Pak ya berjalan Tetap paralel. berjalan, nggak terganggu. Itu kan kasus-kasus tetap ditangani. Tidak terganggu dan tidak ada kaitannya dengan program Dan itu visi besarnya Pak Presiden hari ini ya. Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan Pada pangan sudah terwujud kan. Dan bagaimana kemudian memberikan makan bergizi gratis kepada Bapak sebut tadi 62 juta penerima manfaat hari ini Pak. Sekarang sudah 62.400.000 penerima manfaat yang terdata. Pak, yang banyak orang lihat tentu pasti banyak bersyukur Pak. Ya. Bahasanya itu, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ketika disampaikan kepada kita makanan secara gratis, apalagi anak-anak yang menerimanya, dan disebut bahwa itu bergizi. Tapi di sisi lain Pak, kita juga menyoroti ada juga yang menganggap bahwa waduh kok iya ada insiden-insiden Pak. Ya. Insiden keracunan lah, ketidaksesuaian antara porsi yang dijanjikan dengan apa yang didapatkan. Ya. Ini apa yang terjadi di sini Pak Sony? Jadi kejadian menonjol, saya sebut kejadian menonjol terkait dengan konsumsi MBG. Iya. Itu ya fakta dan terjadi ya. Pada umumnya kejadian tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap SOP. Oke. Jadi kami sudah menyusun SOP penerimaan barang seperti ini. Iya. SOP persiapan. Jadi masak itu harus dimulai jam berapa, distribusi jam berapa. Nah, ini yang banyak dilanggar. Ya, pada setiap kejadian senantiasa ada pelanggaran SOP. Contoh, daging ayam diterima di SPPG jam 4 sore. Iya. Kemudian dipotong-potong dicuci jam 5 sore. Sudah. Setelah itu dia lupa diungkep. Setelah diungkep disimpan di ruangan suhu terbuka. Dari jam 5 sore. Baru dimasak lagi digoreng jam 12:30 malam. Kemudian disajikan, didistribusikan jam 7, dimakan jam 8 pagi. Itu kan berarti 15 jam. Bayangkan. Nah, ini artinya ada SOP yang dilanggar. Seharusnya ketika sudah diungkep, disimpannya di mana? Tidak di ruangan terbuka, tetapi di chiller. Sehingga suhunya tetap terjaga dan tidak ada proses pembusukan. Nah itu kenapa bisa terjadi? Kan ada kepala dapurnya Pak. Pemahaman mereka terhadap SOP ini kan tidak seutuhnya dikuasai. Ada kepala SPPG yang ya manusiawi ya. Kami mengakui mungkin disiplinnya masih kurang dan lain-lain. Dan ini menjadi latar belakang gizi nggak sih Pak? Ini kepala dapur ini Pak? Di setiap dapur kan ada ahli gizi, ada pengawas gizi, ya, pengawas gizi, ahli gizi dan sarjana lain yang kita sebut mereka pengawas gizi. Ya itu adalah tantangan bagi kami untuk melakukan pengontrolan. Sekarang makanya kami membangun sistem kehadiran KSPPG jam berapa, gitu kan? Ahli gizi hadirnya jam berapa, itu bisa dilihat di dalam sistem. Itu adalah satu upaya yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya kejadian menonjol. Termasuk yang terakhir kami bangun adalah mengembangkan sistem MBG Review. MBG Review ini aplikasi yang nanti dipegang oleh para PIC. Contoh di sekolah itu ada PIC ya, ada guru. Ya. Ketika MBG datang, paket MBG datang, guru langsung mereview tepat waktu atau tidak. Yang kedua, melakukan tes organoleptik, dicium. Nah, gitu seperti itu. Yang ketiga dimakan, dicoba. Dites wajar atau mungkin basi dan lain-lain. Dan yang keempat dilihat dari variasi makanan. Nah, ini dinilai Mitra dan KSPPG juga tahu tujuannya untuk meningkatkan awareness. Oh hati-hati loh, kita jangan terlambat. Oh hati-hati loh, jangan sampai ada sarana pemiralan yang tepat lah ya Pak, yang dikanalisasi menurut betul, Bapak gitu ya. Betul. Dan ini disebarkan ke semua untuk melakukan itu, untuk meningkatkan awareness. Harapannya ini bisa berjalan ya Pak ya, semoga bisa menekan angka-angka yang kita sempat lihat ya Pak ya, bahwa ada kejadian massal dan sebagainya.
Relatif insidennya sih kalau kita amati sih udah berkurang ya Pak ya. Tapi kita sambil lanjut ya Pak ya. Pak, nah saya coba memberikan pancingan ini Pak supaya dimakan Pak, seperti makan bergizi gratis nih Pak. Gitu kan. Waduh, dimakan nih Pak. Nah itu bergizi Pak. Katakan ini proteinnya. Oh ini protein Pak. Oke, Pak Sony, Bapak sebut tadi tidak ada keracunan lagi. Sekarang kan ada yang namanya sertifikasi betul ya Pak? Ya. Sertifikasi kelaikan, higienis dan sanitasi kalau saya nggak salah ya Pak. Ya, SLHS. Ini dari total 29.000 SPPG semua sudah tersertifikasi belum? Belum. Jadi tersertifikasi, kemudian masih ada yang dalam proses, masih ada dalam proses, dan ada yang belum mendaftar. Nah, terhadap ini, ya, arahan BGN adalah yang pertama, ketika SPPG dinyatakan operasional pertama kali, itu diberi waktu 30 hari untuk mendaftarkan untuk proses SLHS ke Dinas Kesehatan. Apabila dalam waktu 30 hari tidak juga mendaftar, berhenti dulu, tidak operasional. Nah, kemudian apabila ternyata sudah mendaftar dan dalam waktu 3 bulan tidak juga keluar, tidak juga mendapatkan SLHS, kita melihat ini karena persyaratan administrasi, karena teknis administrasi, misalkan di Dinas Kesehatan tidak mengeluarkan, atau arahan-arahan teknis dari Dinas Kesehatan yang disampaikan kepada mitra untuk penuhi ini, penuhi, tidak dilaksanakan. Nah, kalau yang kedua yang terjadi ya, kenapa tidak juga keluar SLHS? Karena mitranya tidak mau memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Dinas Kesehatan, ya kita suspend. Kita hentikan sampai dia memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan SLHS, persyaratan SLHS, SLHS-nya keluar, baru kemudian operasional kembali. Pak, ini sertifikasi berjalan secara transparan dan akuntabel ya Pak ya? Ini nggak ada permainan juga di sini Pak? Sertifikasi itu kan domainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. BGN hanya perintahkan. Tapi kan ada kepala dapur juga Pak, atau kepala SPPG juga yang terlibat di sana kan? Yang mendaftarkan SLHS itu adalah mitra, karena sarana prasarana SPPG itu dan milik mitra. Nah, dan SLHS itu kan diberikan kepada sarana prasarana. Kepala SPPG itu dia hanya sebagai manajer pengelola operasional. Jadi kepala SPPG itu adalah perpanjangan tangan BGN di SPPG yang tugasnya melaksanakan pengelolaan, fungsi manajerial dan termasuk kontrol. Bicara soal SPPG ini ya Pak ya, ini kan mereka yang langsung dapat efek tumpah ya Pak ya, nilai tambah ekonominya. Tadi kalau disebut 29.000 Pak, kalau nggak salah anggaran itu 290 triliun ya Pak ya per tahun ya Pak ya. Bisa per hari itu tahun 2026 itu 268 triliun. 268 triliun. Ya. Itu ekuivalen per hari itu bisa bukan 335 ya, saya penekanannya. Ya. Dan 268 triliun ini kan efisiensi dan BGN sudah melakukan langkah-langkah efisiensi, contoh yang awalnya 6 hari menjadi 5 hari. Dulu pada saat hari libur, misalkan hari Rabu, hari Kamis libur, hari Senin, Selasa masuk. Nah, hari Selasanya itu dikirim juga makanan untuk hari Rabu dan Kamis dalam bentuk bundling makanan, itu ya take away ya, yang makanan yang. Nah, sekarang MBG diberikan hanya pada saat siswa ada di sekolah. Nah, ini juga kita menindaklanjuti efisiensi anggaran. Efisiensi dan penyesuaian Pak. Nah, ini memang harus dilakukan ya Pak ya? Ya harus dilakukan, kita harus support dong. Ya, karena memang kondisi keuangan seperti ini ya kita harus menyesuaikan. Oke. Nah, lantas dari sana Pak, ini kan kucuran dana yang praktikly tidak sedikit Pak. Kalau hitungan per hari mungkin ya kemungkinan ya 800 atau 900 M mungkin ya per hari ya Pak ya. 1 triliun. 1 triliun. Ya. 1 triliun. Per hari ya Pak. Ya. Yang dikucurkan ke proyek ini. Ya. Ini ada satu menarik ya. 1 triliun per hari. Saya senang menggunakan analogi air hujan. Jadi 1 triliun ini ya dikucurkan dalam butiran-butiran seperti analoginya butiran-butiran air hujan merata dari atas, dari Aceh sampai Papua, baik untuk desa-desa maupun yang di perkotaan seperti Jakarta Pusat, Menteng dan itu merata semua, dan air hujan ini tidak mampir di dahan, di genteng, langsung diserap oleh tanah.
yaitu SPPG yang 29.000, yang sekarang 27.000 ya. Jadi multiplier efeknya direct langsung dirasakan. Multiplier efeknya begini. Dengan 1.290.000 orang yang bekerja pada 27.000 SPPG operasional, Ya. relawan ya, yang minimal Rp100.000 per hari, 125 miliar per hari diserap, dibagikan kepada 1.290.000 orang itu. Mereka dapat Rp100.000, dibawa pulang ke rumah, membeli beras dan lauk pauk untuk anak istri, uang itu kan mengalir ke tukang beras. Gitu. Iya. Nah itu kan, itu Jadi ada juru masak, kemudian lain sebagainya, semua ya Pak semua ya? yang 47 orang bekerja di SPPG itu kan SPPG. satu orang per hari minimal Rp100.000, dan dengan jumlah 1.290.000 orang yang bekerja di SPPG saat ini, 125 miliar lebih uang diserap oleh mereka, dan kemudian menyebar untuk kepentingan rumah tangga mereka. Oke. Kemudian 590 sampai 600 miliar per hari itu diserap dari Aceh, Papua, semuanya diserap untuk apa? Untuk bahan pokok. Jadi 600 miliar per hari itu menyebar ke supplier-supplier. Nah, disitulah perputaran ekonominya. Justru itu Pak ya, ketika perputaran ekonomi yang dianggapnya memang berjalan ideal seperti itu kan, ini juga rentan disalahgunakan. Ini juga rentan juga, mohon maaf ya Pak, ini korup lah. 15.000 kalau saya nggak salah ya Pak ya. 15.000 untuk porsi besar. 15.000. Porsi besar itu adalah kelas 4 SD ke atas. Kalau porsi kecil itu untuk balita dan sampai anak SD 1, 2, 3. Nah, tapi prakteknya Rp8.000. Ya, prakteknya yang di lapangan tuh kerap kali kita lihat nggak sesuai dengan angka Betul. itu Pak. Nah, baik. Nggak sesuai dengan value itu Pak. Ya, yang pertama untuk mencegah terjadinya penyimpangan di bawah, yang awalnya kan, pertama kali operasional menggunakan dana talangan, ya. Jadi mitra itu menyiapkan uang 900 juta sebulan. Nah, kemudian kita berupaya tidak lagi itu, tapi kemudian uang duluan dikirim. Nah, ketika uang duluan dikirim masuk ke rekening-rekening itu, kita berpikir bagaimana kalau nanti disalahgunakan, diambil uang itu dibawa kabur. Nah, maka kemudian kita menggunakan virtual account dengan mekanisme pengeluaran uang 2 otorisasi. Yang pertama, yayasan mengajukan pembelanjaan, harganya berapa, kualitasnya bagaimana, kepada KSPPG. KSPPG sebagai fungsi kontrol dari BGN melaksanakan pengecekan. Betul nggak ini di bawah HET atau sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi. Setelah oke, setuju, baru kemudian approve. Approve, barulah uang itu mengalir ke rekening supplier. Apabila uang itu mengalir ke rekening yayasan, itu pelanggaran. Nah, dia akan ketahuan kok belanjanya oleh yayasan atau kepada yayasan, tapi harus mengalir ke rekening supplier. Ini mekanisme yang kami buat. Ada penyimpangan? Kemungkinan saja ada. Tetapi itulah tugasnya APIP, tugasnya aparat penegak hukum. Nah, kemudian yang kedua, tentang kualitas makanan. Supaya masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap kualitas makanan, sudah kami perintahkan seluruh SPPG membuat akun official media sosial. Mereka wajib upload menu hari ini apa, kandungan gizinya berapa, harganya berapa. Nah, masyarakat silakan melihat. Ketika tidak sesuai harga-harga tersebut, langsung komplain ke SPPG. Gitu. Nah itu dia Pak, Bapak sebut fungsi kontrol kan. Ada peran kepala dapur atau kepala SPPG di sana Pak. Bapak yakin anak buah Bapak di lapangan tuh melakukan tugasnya secara jujur Pak? Melakukan tugasnya secara jujur Pak? Ya makanya kita membuat mekanisme kontrol. Mekanisme, kan ada laporan keuangan, ya terlihat, ya. Jadi bukan laporan pengeluaran itu tidak dilaporkan, setiap hari ada laporan-laporan dan ada audit juga kan, ada audit. Dan fungsi kontrol penegak hukumnya di mana tuh Pak? Apabila terjadi indikasi yang sudah masuk unsur-unsur tidak pidana, penegak hukum bisa masuk. Tolong dipahami begini. Yang pertama, pahami dulu bahwa porsi itu ada yang nilainya 15.000. 15.000 itu terdiri dari yang pertama 2.000
untuk insentif, ini baseline Ya. ya, 3.000 operasional, Hmm. 10.000 bahan baku. Untuk porsi kecil, anak-anak balita sampai SD kelas 3, 2.000 insentif, 3.000 operasional, 8.000 bahan. Sehingga jumlahnya 13.000. Jadi jangan juga melihat, loh ini kok kecil. Lihat dulu, itu untuk balita. Yang kedua, SPPG kadang-kadang melakukan subsidi silang. Subsidi silang itu begini, kalau telur, menunya telur, nasi, telur, sayur, buah, itu nggak nyampe 10.000 Pak. Itu mungkin hanya 8.000 untuk daerah tertentu ya. Tapi kalau di Papua jangan ditanya, di Maluku Utara jangan ditanya. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak ada kemahalan harga, telur, nasi, sayur, buah itu nggak nyampe 10.000. Loh kalau gitu ada korupsi dong 2.000. Belum dikatakan korupsi. Karena 2.000 itu mereka save. Simpan dulu. Besoknya lagi misalkan ayam, besoknya telur lagi. Ada kelebihan nih. Kelebihan 3.000. Dia gunakan hari Jumat menunya daging. Itu jadi kalau mau mencurigai mau melakukan penelitian, lakukan penelitian secara komprehensif. Jangan melihat satu hari, Ya. wah ini nilainya cuma 8.500, korupsi. Enggak. Nah orang berpikir rata-rata kebanyakan. Ini anggarannya besar sekali ini kan. Iya. Ini berarti bohir-bohir telur, juragan-juragan telur datang nih ke BGN kan. Saya mau masukin telur nih misalkan. Wah, itu nggak seperti itu. Karena yang belanja telur, yang pesan telur itu di bawah semua. Kita sama sekali tidak bisa mempengaruhi SPPG. Kamu belanjanya ke sini ya. Iya. Kamu belanjanya ke sini ya. Nggak bisa. Bagaimana dengan susu, Pak? Susu sama. Tidak ada. BGN tidak memproduksi susu. BGN tidak menunjuk satu perusahaan untuk ayo masukkan, nggak ada. Itu semuanya murni SPPG yang pesan. Ya, BGN hanya membuat tata kelola. Ya, syarat-syaratnya seperti ini, kandungan proteinnya seperti ini, lemaknya seperti ini, gulanya tidak boleh ada. Jadi BGN membuat seperti itu. Sempat diisukan ada OTT, Pak. Ya. Kalau sekarang berbondong-bondong jangan ditanya, Pak.